Mhm. Ada uang masuk nih, tiba-tiba mobil rusak gitu, keluarlah uang. Uang masuk, ada lagi nih, anaklah bayaran, anaklah sakit. Jadi kayak kita ngerasa kok ini duit kayak cuma lewat doang gitu, nggak nambah-nambah. Nah itu ada hubungannya dengan mindset dan getaran hati kita, Mas. Ya, Oke ya, Teh. eh Lagi-lagi kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat penting tentang rezeki yang macet, Teh. oke. Jadi ada Oke. beberapa sahabat itu kok dia menganggap dirinya ya kenapa ya rezekiku kok macet gitu ya. Apa yang salah gitu ya. Apa yang enggak selaras gitu. Mungkin Teh Feby bisa membuka kesadaran tentang energi keuangan. Mungkin juga ini ada kaitannya dengan trauma bawah sadar atau mungkin bisa jadi ini kaitannya dengan vibrasi sih ya. Karena Iya, kalau iya. dalam label teorinya Hawkins itu kan kondisi state emosi seseorang itu menentukan jalan rezeki juga. Thank Iya, you Teh iya. Feby, silakan dikupas. Iya, Mas Hendra dan teman-teman semua di sini ada Mbak Istiqomah, ada Mbak Nisa, Mbak Istiqomah dari Taiwan dan Mbak Nisa di Jawa ya, Semarang kalau nggak salah. Aku thank you so Dari much. Aku emak dari Hong Kong. oh, dari Hong Kong. Oh iya, sorry Hong Kong. Ya, Aku thank you banget hari ini kita bisa ketemu, bersilaturahmi dan saling sharing cerita tentang perjalanan kita di kemarin dan saat ini. Menjawab pertanyaan tadi Mas Hendra, Teh Febi, kenapa ya ada sebagian teman-teman yang merasakan dan realitanya tuh rezekinya tuh macet gitu, kok stuck, kok rezeki aku kayak nggak naik-naik gitu. Itu karena apa biasanya? Aku mengalami sendiri sih Mas Hendra di tahun 2019, jadi ini Ya. bukan kata cerita orang gitu. Aku mengalami sendiri masa-masa itu gitu ya. Masa-masa di mana token listrik bunyi gue yang deg-degan gitu. Hmm. Token listrik bunyi gue deg-degan antara ini mau bayar listrik dulu atau mau beli beras dulu gitu. Bayar listrik dulu, beli beras dulu atau beli susu anak. Nah, aku mengalami itu Mas di 2019. Dan bercermin dari kisah nyata yang memang betul-betul nyata aku alami, ternyata substansi intinya adalah karena vibrasi tubuh kita nggak selaras Mas sama vibrasi getaran dari sejatinya uang gitu. Hmm. Jadi kalau uang itu kan contoh Mbak Istiqomah, Mbak Nisa, Mas Hendra dapat uang nih, dapat uang anggaplah 10 juta lah misal, dapat uang kaget 10 juta. Rasanya apa? Rasanya kan bahagia ya kalau kita Hmm. dapat uang. Hmm. Bahagia, seneng gitu kan, bersyukur banget gitu, happy banget. Itulah naturalnya frekuensi uang Mas. Hmm. Hmm. Ini harus kita tahu dulu nih si substansi intinya. Frekuensi uang bergetar di getaran cinta, di getaran kebahagiaan, di getaran ketenangan, di getaran ketulusan, di getaran rasa berterima kasih, rasa bersyukur. Dia ada di sana, Mas, di getaran itu. Renungannya adalah di 2019, tubuhku nggak bergetar di situ, Mas. Hmm. Tubuhku tuh bergetar di ketakutan. Ketakutan, bergetar di kekurangan. Aduh, kurang duit nih, gitu. Kalau uang ini ada, keluar ini, nanti ini gimana? Jadi frekuensi getarannya tuh beda, atau dalam arti kata kita lagi nggak selaras sama getaran goals atau sesuatu yang kita mau itu gitu. Latar belakang kenapa sih nggak selaras banyak, macem-macem. Pertama bisa jadi karena mindset kekurangan yang akhirnya kurang terus kita rasakan, karena ada hukum semesta yang melingkupi dan berlaku untuk kita semua, mengerti atau tidak mengerti.
bahwa semesta itu, hukum semestanya dia seperti cermin, Mas. Dia memantulkan semua apapun yang kita getarkan secara rasa. Kalau rasa hati kita cemas, bingung, takut, kalut, artinya ada bagasi emosi yang menutupi sejatinya kelimpahan kita itu, ada ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Itu biasanya rezeki itu akan sulit masuk dalam frekuensi tubuh yang tidak bergetar selaras dengan uang gitu. Biasanya begitu. Atau kalaupun uang itu masuk, ada nggak di teman-teman semua ngalamin nih? Uang masuk kita tuh kayak kantong bolong gitu loh, Mas. Uang masuk kok ya keluar lagi gitu, nggak betah itu duit. Ini ada uang masuk nih, tiba-tiba mobil rusak gitu, keluarlah uang. Uang masuk, ada lagi nih, anaklah bayaran, anaklah sakit. Jadi kayak kita ngerasa kok ini duit kayak cuma lewat doang gitu, nggak nambah-nambah. Nah itu ada hubungannya dengan mindset dan getaran hati kita, Mas. Mindset kita, mindset kekurangan tadi, dan getarannya getaran kekhawatiran, ketakutan, kebingungan. Iya. Jadi memang di sini sangat-sangat dibutuhkan sekali apa ya, kesadaran tentang guys, saat ini tubuhmu lagi bergetar dalam getaran apa ya gitu. Lagi selaras nggak sama getaran semesta, selaras nggak sama getaran uang. Kalau ternyata tubuhmu tidak selaras, itu bisa kelihatan kok, Mas. Tanda-tandanya uang susah masuk. Iya. Kita tubuh tuh banyak sakit gitu. Hati nggak damai, berarti itu kita sedang tidak selaras dengan semesta, dengan getaran kelimpahan, dengan getaran uang, dan waktunya untuk duduk, hening, terima, lalu lepaskan. Ya, nanti teman-teman yang live bisa ikut juga nanti untuk kita di sesi akhir nanti kita minta rilis ya bersama-sama dengan Teh Feby ya. Jadi Boleh. biar teman yang punya banyak beban, trauma, kesedihan, ketakutan terhadap uang itu nanti kita rilis bareng-bareng di akhir sesi dan mudah-mudahan dengan rilis itu membuka peluang teman-teman lebih sehat, relationship-nya lebih oke, rezekinya lebih tertata begitu. Gini Teh, menarik tadi apa yang disampaikan sama Teteh soal ketakutan terhadap uang itu kan terkadang juga termanifestasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita mau ngasih sesuatu ke orang, mikir, aduh gajiku aja bulan ini cuma 1,5 juta, belum buat ibu, terus nanti buat beli rokok dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, problemnya gini Teh, orang yang sudah tidak takut terhadap uang, tidak khawatir terhadap uang, itu kan biasanya mereka yang sudah punya banyak uang Teh. Nah, bagi yang belum punya banyak uang, itu mengatasi ketakutan, kita mau mengeluarkan uang, itu susahnya bukan main gitu loh. Nah, di fase itu, apa yang bisa kita lakukan? Toh yo penghasilannya cuman itu-itu saja gitu. Beda kalau kemudian banyak opsi nih, bisa ada penghasilan kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Solusinya gimana Teh? Apakah harus dipaksa atau ada tips lainnya Teh? Ya, sehubungan dengan keterbatasan uang masuk juga aku alami dan banyak sekali teman-teman alumni itu alami. Solusinya adalah pahami bahwa kelimpahan itu cerita tentang flowingnya keran masuk dan keran keluar dibukanya tuh dua-duanya dibuka dengan bukaan yang sama gitu. Uang masuknya alirannya dibuka, uang keluarnya alirannya juga dibuka. Nah, pada saat uang masuk itu kan biasanya kita ya Allah terima kasih uang masuk, alhamdulillah gitu kan ya. Pada saat uang keluar, kebanyakan kita kan, ya elah duit keluar lagi nih berkurang gitu kan. Kebanyakan pada saat uang keluar kan ada ketakutan, kekhawatiran uang itu berkurang gitu ya Mas. Betul. Bener nggak? Ya. Disinilah perlunya mindset, disinilah perlunya reprogramming pikiran kita yaitu mindset apa? Pahami, coba ya teman-teman semua nih yang kemungkinan sekarang lagi live nih, mulai sekarang dan seterusnya
pahami uang itu seperti udara, dia nggak habis-habis. Ini masalah mindset aja kok, Mas. Pahami uang itu seperti oksigen, dia nggak habis-habis. Pada saat masuk, terima kasih uang masuk. Pada saat keluar, bayangkan uang ini juga berkah untuk kita keluarkan. Bayangkan uang keluar itu bagaikan sedekah cinta tanpa batas kita kepada sesama. Mau keluarnya dipinjam orang, mau keluarnya bayar listrik, mau keluarnya bayar tagihan, mau keluarnya bayar KPR, apapun. Pada saat uang keluar, pelajari sifat uang. Dia itu senang banget diperlakukan dengan cinta. Jadi pada saat uang keluar, terima kasih uang keluar. Jadi kalau terima, alhamdulillah, pas ngeluarin juga alhamdulillahirabbil alamin. Keluarin dengan rasa bahagia gitu. Bayangkan kita bayar listrik tuh sedekah gitu, kita kasih uang untuk bayar tagihan listrik dan uang itu sama PLN dipakai untuk karyawannya gajian, karyawannya beli beras, uangnya dipakai lagi di rumah mereka dan uang itu berkah. Bayangkan seperti itu. Nah, flowing rasa hati kita mengalirkan pada saat uang masuk bahagia, lalu flowing uang keluar juga kerannya dibuka bahagia. Itulah rasa hati berkelimpahan. Nah, di titik jiwa-jiwa yang punya rasa berkelimpahan, itu duit betah masuk lagi, Mas Hendra. Iya. Aku jadi teringat waktu dulu gitu teh. Tiap aku kan suka touring gitu teh. Saat touring gitu selalu di dalam batin itu mengucapkan uang itu seperti udara. Ia ada di mana. Itu kira-kira ada teh kalau 4 tahunan teh. Itu jadi kayak wirid keseharian gitu teh. Dikir keseharian gitu ya. Dan nggak tahu kenapa. Karena sudah menjadi sebuah habit mungkin ya. Jadi antara pikiran, perasaan, dan tindakanku yang aku mulai dari kata-kata tadi itu seolah itu kayak koheren gitu, kayak selaras gitu. Kayak selaras gitu. Jadi bener banget sih, mulainya dari ucapan gitu ya. Kayak aku jadi teringat nih, kapan hari itu kan ada peserta Abandon Revolution ya. Aku lupa batch berapa, tapi dia teman dekatku sih. Tadi malam tuh dia ngabarin gitu, ngirim link gitu. Linknya itu ternyata saat Bunda Maya Estianty, ex-nya Ahmad Dhani ya. Itu ternyata setiap bangun tidur itu dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Aku selalu berkelimpahan, aku bahagia. Akhirnya dia kan nikah lagi dapat konglomerat gitu. Nah, di titik itu yang bikin dia makin yakin, iya ya bro, aku mulai sekarang terapkan ini terus. Di luar biasa memang apa yang disampaikan sama Teh Feby gitu. Keren. Ya, betul. Bikin mantra kecil aja. Kalau di Banten Revolution itu kan kita alumni itu pagi-pagi tuh Mbak Vina tuh udah ngirimin daily rutin sadar nafas syukur, Mas Hendra. Pagi-pagi udah kita seragam kalau bangun tidur tuh, makasih atas nafas, makasih atas kesehatan, makasih uang nggak berhenti-berhenti masuk gitu. Iya. Mantra paginya tuh kayak gitu, sadar nafas syukur, terima kasih uang masuk terus gitu. Kayak Jadi gitu mantra. kan kadang kan mereka ada juga yang merasa bahwa kok aku ngerasa doaku ini kosong banget ya. Aku udah ucapin terus, tapi kok enggak berhasil gitu ya. Padahal aku dulu praktek kayak gitu tuh sampai 3-4 tahun loh. Cuman kan karena atensiku tuh ke peluang terus gitu ya. Nggak pernah kan aku atensi ke makhluk halus, penampakan gitu emang nggak pernah sih. Jadi aku selalu atensinya dari dulu peluang gitu. Ya akhirnya memang aku merasakan hidupku dipenuhi dengan peluang karena ini soal atensi sih. Jadi kalau ada teman-teman yang baru mulai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, terus kemudian ngeluh, aku kok nggak bisa ya. Jadi ya kita kan setiap orang tuh berangkatnya beda ya Teh ya. Ini mungkin perlu untuk dielaborasi lebih mendalam lagi gitu ya, karena teman-teman merasa itu kok cepet banget, aku kok lama, kenapa gitu. Nah ini mungkin perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih detail lagi Teh. Ya, jadi gini,
kadang ada pertanyaan gini, kenapa ya kok aku belum manifest ya? Kenapa aku nggak bisa konsen ya? Kenapa aku nggak fokus ya? Kenapa pikiranku penuh gitu? Kembali ke substansi Mas Hendra, bahwa realita hidup kita itu dibentuk dari pantulan isimu. Mm-mm. Realita hidupmu itu pantulan isimu, isi mindsetmu, dan isi rasa hatimu. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah duduk untuk renungkan gitu. Ada bagasi emosi apakah yang masih menuhin pikiran dan perasaan ini sehingga ruang kelimpahan itu susah masuk gitu, Mas. Jadi perlu kita mengosongkan yang bukan kita itu apa? Kita yang sejati itu kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Artinya kita yang sejati itu, sejatinya itu udah kebebasan, udah kelimpahan, itu intinya. Kebebasan, kelimpahan, kebahagiaan, itu sejatinya kita. Di luar itu, di luar tiga itu nih Mas, kalau misalnya ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, rasa kekurangan, itu artinya bukan kita. Mm-mm. Nah, yang nggak enak itu, izinkan Bu untuk disadari bahwa itu semua ada, untuk menerima. Jadi kuncinya tuh simple, sadari, terima, izinkan, lepaskan. Oke. Cuma gitu doang, itu nggak sampai 5 menit kok sebenarnya untuk pelan-pelan ngeberesin gitu ya, ngosongin yang bukan kita tadi. Biar apa? Biar kita yang sejati, yang sudah bebas, berkelimpahan, bahagia, itu muncul dan kita rasakan dalam realita kenyataan. Rumusnya itu 3, teman-teman. Ayo coba catat. 1, sadari. 2, terima. 3, izinkan, lepaskan. Jadi kalau ada rasa yang nggak enak, sadari, aduh ada rasa kekurangan, ya udah duduknya dulu 5 menit aja. Sama rasa yang nggak nyaman itu, rasa kekurangan, duduk, sadari rasa kekurangan itu 5 menit untuk merasakan. Lalu terima dia apa adanya. Terima. Itu kan bagian dari diri kita juga. Bagian dari energi tanpa batas juga. Setelah itu nggak usah dipegangin, izinkan dia mengalir kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi ada satu fenomena luar biasa sih Mas Hendra, dari kan kita ada kelas private ya Mas. Kalau private itu kan dia lebih intens ngobrol ya. Jadi realitas sekarang pertanyaan utamanya tuh, Teh Feby ada apa ya dengan aku? Kenapa aku bangkrut? Kenapa aku ditipu? Kenapa aku dihianati? Ada apa denganku? Ada apa dengan hidupku saat ini? Itu pertanyaannya. Ada apanya ini? Itu kan menyangkut realita bagasi emosi yang begitu kompleks, udah di ujung cerita gitu. Nah ini tuh berasal dari mana? Itu kisah masa kecilmu. Ketika kamu ada bagasi emosi ke ayahmu, misalnya kamu marah sama ayahmu, bagasi emosi terhadap ayah ini dia menjelma menjadi bentuk pasanganmu gitu. Kegambar nggak Mas? Si kemarahan terhadap ayah, ini aku pelajari polanya Mas. Ketika 2025 kejadiannya ABC, kita tarik garis tuh Mas, masa kecilnya ternyata. Jadi kemarahan yang belum diterima dan belum diizinkan dilepaskan, tadi tuh ya, sadari, terima, lepaskan, terhadap ayah, si sosok bagasi emosi si ayah ini dia menjelma di 2024 gitu ya. Jadi pasangan dia yang seperti menjelma menjadi bosnya atau menjelma menjadi rekan kerjanya. Yang seakan-akan dia, kok gue kayak ngelihat karakter bokap gue di suami gue ya gitu. Kok gue kayak ngelihat karakter bokap di bos ya, di mana gitu Mas. Nah, solusinya itu memang mesti beresin akar dulu gitu. Tapi bener sih, ada gini Teh, ada satu ungkapan yang mungkin sangat bijak gitu Teh. Kita akan selalu ditemukan dengan orang yang sama dalam bentuk dan nama yang berbeda sampai kemudian kita memahami pelajaran apa yang semesta kirim ke kita gitu, sampai kita memahami pelajarannya apa gitu Teh. Iya. Jadi bener gini, juga ya, cerminan semuanya. Mungkin si bagasi emosi yang belum bisa diterima atau terhadap ibu gitu. Nanti karakter si ibu ini dia menjelma menjadi anak yang
ngeselinnya sama seperti kayak waktu dia ngeselin saat itu, dia bisa menjelma kemana-mana. Kenapa Mas itu terjadi? Semua kehidupan yang disajikan oleh semesta ini kan begitu banyak spektrum rasa ya. Rasa sedih, bahagia, gembira, kalut, khawatir, bingung. Semesta itu memang mengantarkan semua pelangi rasa itu gitu. Spektrum rasa itu memang diizinkan untuk kita rasakan gitu loh Mas. Untuk bisa kita memahami bahwa kamu bersyukur ketika kamu sudah mengalami rasa sedih gitu. Jadi ketika satu sisi ini ditolak, nggak diterima, dia pasti datang lagi dalam bentuk loopingan. Untuk apa? Untuk menyadarkan dia tentang sebuah kesadaran bahwa semua realita ini izinkan kamu terima gitu. Bahagia terima, sedih terima, karena ini keutuhan. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita itu ada hukum keseimbangan. Mas Hendra banyak dipuji, tapi Mas Hendra banyak juga dong diprotes, bener nggak? Ada hukum keseimbangan di situ. Seseorang bahagia, harus ada hukum keseimbangan. Seseorang pasti merasakan sisi yang lain. Selama dia belum bisa menerima dalam kesadaran bahwa yang nggak enak, sedih, merugikan, atau mengkhianati itu juga gambaran cinta tanpa batas, dia akan datang terus, Mas. Dalam bentuk loopingan, atau dalam bentuk, kalau kata istilah teman-teman di Hindu Buddha itu apa ya, samskara ya. Dalam bentuk samskara, padahal si samskara ini hanya sebuah perjalanan untuk menyadarkan dia tentang keutuhan cinta, tentang ada pesan di balik semua cerita gitu, ada pesan cintanya di sana. Nah, semua spektrum rasa ini izinkan, sambut, dan terima gitu dengan cinta, dengan kesadaran bahwa kehidupan ini memang dualitas gitu, bahagia, sedih diterima. Kayak Mas Hendra juga nggak mungkin dong sendal jepit di rumah kanan atau kanan kiri, Mas Hendra. Jepit kenapa? Sendal jepit Mas Hendra di rumah kanan atau kanan kiri? Kanan kiri dong. Nah, kanan diterima, kiri diterima. Begitupun kehidupan ini, dibawa enjoy aja gitu, terima. Bahagia diterima, sedih diterima. Sebagai sebuah dualitas. Ketika kita sudah mencintai segala sajian semesta di dalam realita kehidupan kita, dan kita bisa berdamai gitu dengan diri sendiri dan orang lain, itu biasanya kelimpahan rezeki udah mulai kebuka. Pelajaran yang aku dapat, Mas Hendra, dari sekolah aku ya, aku kan ada dosen ya namanya Gese Michael di Diamond Cutter ya. Itu aku baru sadar gitu ya, bahwa uang itu dia similiar atau dia selaras sejalan dengan keharmonisan keluarga. Kayak contoh, suami istri harmonis, damai, itu equal dengan aliran uang lancar masuk. Anak berdamai dengan ibunya itu akan korelasi kuat, rezeki masuk. Adik sama kakak, suami sama istri, anak dengan ibu. Itu sebabnya Mas Hendra, di Abundant Revolution itu 30 hari daily rutinnya itu ada istilah sending love ring 1, ring 2, ring 3. Jadi kita sending love atau memberikan cinta kepada ring 1, keluarga kita yang terdekat gitu, ke ibu, ke bapak, ke kakak, ke adik, ke suami, ke mantan, jajaran para mantan, pokoknya ke semua lini, 3 lapis. Ring 1 orang tua, anak, suami. Ring kedua mantan-mantan guru, mantan pacar, mungkin kalau teman-teman punya jajaran para mantan gitu ya, dijajarin para mantannya, di sending love-in mereka. Lalu ring 3 ada customer, ada supplier, ada tetangga gitu. Itu tugas dari Abundant Revolution di 30 hari daily rutin ya Mas. Jadi tidak hanya cerita sadar nafas syukur, tidak hanya rilis, tapi cerita memaafkan dan minta maaf dan mengirimkan cinta ke semua orang yang pernah berhubungan sama kita. Keren. Termasuk yang menyakiti kita. Iya Teh. Ada satu komentar yang menarik nih dari teman-teman yang live TikTok Teh.
Ini Iya, pada semangat nanti pengen bisa ikut rilis bareng di akhir sesi. Terus nanti oke. temen-temen yang tinggal di Jogja dan sekitarnya juga nanti bisa ikut sesi rilis pada saat reuni spesial Badan Revolution bersama dengan TVB. Jadi uniknya reuni ini nanti teman-teman akan mendapatkan sesi rilisnya itu dari dua orang yang berbeda. Yang pertama dari TVB. Nah, yang kedua, Pawayan Mustika juga akan berbagi banyak sekali macam-macam rilis untuk jenis case masalah yang berbeda. Dan Mantap. soal manifestasi rezeki, teknik Pawayan juga akan berbagi juga untuk kemudian melengkapi apa-apa yang selama ini sudah dipelajari di Abundant Revolution bersama dengan TVB. Jadi paket komplit banget ya teman-teman nanti di tanggal 23 Agustus. Ingat, 23 Agustus ya. Tempatnya di Hotel Royal Ambar Rukmo, daerah Sleman. Nah, sebelahnya Plaza Ambar Rukmo. Jadi habis reuni langsung shopping gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu nyenengkan TVB aja sebenarnya kalau deket plaza gitu kan. Tahu aja. Jadi Oke, langsung namanya Mbak Tati ini. Udah ikut oke, kelas halo Mbak sebelum Tati. sebelum ikut kelas udah praktek untuk latihan kuantum jam 10 juta, hasilnya malah lebih. Nah, Wow. model-model kayak gini tuh, andai kata kemudian saya pribadi mau mengeksplor ya, mau agak narsis gitu kira-kira, wah, aduh, ratusan deh teman-teman yang model-model testimoni kayak gini, dan itu tidak harus ikut kelas Zoom spesial, nggak harus ikut kelas batch Abundant Revolution. Banyak banget teman-teman yang cukup mendengarkan TVB ngobrol dengan saya, dengan teman-teman alumni yang udah berhasil manifest, terus kemudian diterapkan di rumah dan senyata-nyatanya memang berhasil membuktikan ilmu ini gitu. Ini kan kabar-kabar yang membahagiakan gitu. Nggak harus ikut kelas gitu. Iya nggak Teh? Betul, nggak harus ikut kelas dan memang banyak banget testimoninya. Asalkan mau praktek aja sih Mas, asal ada kemauan aja sih pasti ada jalan. Betul, betul banget itu. Iya, Kemarin yang terbaru kalau nggak salah ada yang apa tuh namanya, jadi dia kan kuantum jam jodoh gitu ya. Akhirnya TVB langsung diundang di nikahannya ya nggak sih? Gimana ceritanya tuh? iya banget itu bener banget batch 12. Hmm, Batch 12 it's so amazing gitu loh. Itu tuh pernikahan biasanya sih dia selalu menunda-nunda gitu untuk judul pernikahan. Terus akhirnya udah punya senjata kan, Quantum Jam, maafin orang istilahnya, sending love ke banyak orang dan kemudahannya datang gitu. Jadi kalau yang kemarin Quantum Jam menikah itu dia memang banyak banget lakukan perenungan untuk sending love Mas. Ke hmm. begitu banyak relasi dia. Ya itu yang tadi aku bilang itu ternyata nggak bisa disepelekan, tidak bisa disepelekan loh tentang memaafkan dan minta maaf gitu. Itu nggak bisa disepelekan karena ternyata itulah gerbang kelancarannya dari situ. Ketika semuanya mencair dengan cinta gitu ya, flowing, ya jadi flowing juga semua urutan gitu kalau aku lihat dan pelajari. It's so amazing sih mempraktekkan ini.